Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari ini, Kamis 21 Mei 2020, merupakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah ini dilaksanakan secara online. Saat ini kita Majelis Jemaat GKI Galilea sudah 11 kali tidak dapat beribadah di gereja Galilea, baik hari maupun hari besar gereja, dikarenakan pandemi Corona COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia maupun Palangkaraya. Oleh karena itu, seperti yang dianjurkan pemerintah, Majelis Sinode GKI agar semua warga jemaat dapat beribadah di rumah dan mematuhi himbauan physical distancing, social distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19. Pesan khusus dari petugas ataupun dari BPH Galilea, stay at home, jangan lupa memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, dan selalu berdoa untuk kekuatan iman. Selalu meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta yang bertugas, pendeta Kesani, penetua Elman Dangan, penetua Rusi Sekania. Sidang jemaat silakan berdiri. Kita berdiri dari hidup pujian masuk ruang.
sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan habiskan ibadah ini. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434 bait 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita masuk dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengakui di hadapan bahwa kami manusia yang lemah. Kami sering kali mengecewakan hati Tuhan. Kami lalai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam persekutuan kasih ini Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan dalam persekutuan ini, supaya kami boleh menerima anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Walaupun kami sering menyakiti dan mendukakan hati Tuhan, namun karena kasih-Mu Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan supaya kami boleh hidup dalam pertobatan kami, supaya kami boleh meninggalkan perangai dan perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu. Kami bersyukur atas setiap hari yang boleh kami lalui di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas nafas hidup ini.
Karena melewatinya Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa dapat merespon kasih Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Inilah kami jemaat-Mu Bapa. Kami datang kepadamu dalam kerendahan hati kami dan dalam ucapan syukur kami. Layakkan kami dalam ibadah kenaikan Kristus Yesus ke sorga pada hari ini. Dan biarlah dari awal hingga berakhirnya Engkau Tuhan yang memimpin dan memberkati kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387. Bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi namanya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagayu. Dan ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh namanya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tegar. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10 yang saya bacakan demikian bunyinya. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin Ridwan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukan Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Mari kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian. Yesus hanya sejauh doa. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari Raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada hari ini. Nas yang diperhadapkan bagi kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa
memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena firman-Mu telah dibentangkan di hadapan kami. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami dari hari ke hari. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan pakailah hamba saat ini untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Nas kita pada hari ini ada dua perikop. Dalam perikop yang pertama dari ayat 44 hingga ayat yang ke-49, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan perikop yang kedua dari ayat 50 hingga ayat 53, kenaikan Yesus. Saya akan membaca firman Tuhan berbunyi demikian bagi kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Dan nas kita pada hari ini dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53 membicarakan bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum ia meninggalkan mereka, dan juga menyampaikan bagaimana ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya ketika ia naik ke surga. Ada beberapa hal yang ditekankan dalam nas kita pada hari ini, Bapak Ibu Jemaat. Yang pertama adalah Yesus menegaskan kembali tentang apa yang sudah pernah disampaikannya ketika ia bersama-sama dengan murid-muridnya tentang siapa dirinya dan apa yang akan terjadi dalam pelayanan Yesus dan dalam kehidupan Yesus, bahwa ia akan menggenapi semua yang telah dinubuatkan oleh Nabi dan juga apa yang terdapat dalam kitab Mazmur. Tidak hanya berbicara tentang sebuah penderitaan, tetapi juga berbicara tentang keseluruhan kehidupan Yesus setelah kematiannya dan ketika ia masuk dalam kemuliaan kuasa Tuhan. Ketika ia bersatu dengan Sang Bapa di tempat yang maha tinggi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari bagian nas kita adalah Yesus memberikan satu amanat kepada para murid. Ada amanat yang mulia yang harus mereka lakukan, adalah bagaimana mereka memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Karena di dalam ada pengampunan dosa. Ibu bapak jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa dimulai dari kota Yerusalem. Karena para murid adalah saksi langsung dari peristiwa pelayanan Kristus, kebersamaan mereka dengan Yesus dan nubuat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan dan melihat. Oleh sebab itu, karena mereka sebagai saksi dari sejarah perjalanan Yesus, Yesus memberikan amanat ini untuk bagaimana para murid memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa. Pemberitaan itu juga harus berisi tentang pengampunan dosa. Karena manusia hidup dalam kelemahan. Ada dosa, ada pelanggaran yang manusia lakukan kepada Yesus. Sehingga Yesus menginginkan bahwa ada pengakuan secara pribadi. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Hidup dalam pertobatan kita. Bertobat artinya meninggalkan, berbalik dari apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita mengakui di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati kita, dalam kesadaran kita, kita percaya bahwa Yesus akan mengampuni dosa kita. Keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada semua orang secara cuma-cuma. Tapi manusia
manusia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus merespon secara iman dan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga dari bagian nas kita, ada janji yang disampaikan Bapa kepada umat. Dan Yesus menyampaikan hal itu dalam bagian ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat ini. Ada janji Tuhan tentang penyertaannya, tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada para murid atau para rasul, dan itu yang akan menguatkan mereka. Para murid sebagai duta Kristus di dalam dunia ini. Dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya akan baca bagi kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan para rasul dan kita semua saat sekarang tentunya itu berlaku hingga pada kesudahan dunia ini. Bagian yang keempat yang mau disampaikan dalam nas kita. Sebelum Yesus benar-benar meninggalkan murid-muridnya, Ia memberkati mereka. Ia menguatkan mereka, para murid, sebelum perpisahan itu. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian nas ini, ada respon iman dari para murid pada saat itu. Saat dimana mereka menyaksikan secara langsung ketika Yesus memberkati mereka dan Ia terangkat ke surga atau Ia naik ke surga. Respon iman yang mereka lakukan yang pertama adalah murid-murid sujud menyembah kepadanya. Artinya mereka percaya dan menyerahkan diri mereka dalam pimpinan kuasa Tuhan. Mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka ketika Yesus tidak secara langsung lagi dapat mereka lihat bersama-sama dengan mereka. Mereka tetap percaya kepadanya. Respon iman yang kedua adalah saat mereka berpisah dan kembali ke Yerusalem, mereka tidak lagi dalam kesedihan, tetapi mereka kembali dengan sukacita atas berkat Tuhan, atas janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada sukacita ketika hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga yang setiap tahunnya kita rayakan. Hanya pada tahun ini agak berbeda tentunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Si virus COVID-19
Tuhan, Engkau menjamah mereka dan memberkati tubuh mereka, sehingga seluruh obat-obatan, makanan dan minuman yang masuk dan mengalir dalam tubuh mereka melewati darah mereka bisa memberikan kekuatan, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Demikian juga Tuhan, kepada tenaga kesehatan yang Tuhan pakai untuk menangani, merawat, dan bersentuhan langsung dengan para pasien COVID-19. Tuhan juga melindungi seluruh tenaga medis dan menaungi mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka bisa sehat dan mereka selalu diberkati dalam kehidupan mereka. Bagi pemerintah kami di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong penduduk atau masyarakat yang terkena dampak virus corona ini, Tuhan. Sebab ada banyak orang yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan mereka, penurunan tingkat ekonomi dalam keluarga, kekhawatiran akan masa depan kehidupan mereka. Biar Tuhan memakai para pemimpin kami untuk senantiasa diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi aparat keamanan TNI, Polri, Satpol PP yang ambil bagian dalam keamanan dan ketertiban, Tuhan pula menaungi mereka semua, sehingga mereka dan seluruh keluarga mereka boleh dalam lindungan dan penyertaan. Berkatlah gereja Tuhan akan selalu menjadi tempat untuk pewartaan firman Tuhan, dan dapat menguatkan iman dan percaya seluruh jemaat Tuhan, baik dari tingkat majelis sinode, majelis resort, dan majelis jemaat di lingkungan gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Secara khusus saat ini kami berdoa bagi seluruh kami jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Galilea Palangkaraya ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan, rumah tangga dan pekerjaan serta pelayanan kami supaya diberkati oleh Tuhan. Tolong dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing keluarga sidang jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh mendapat jalan keluar dari setiap pergumulan itu. Berkati kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami, sehingga kami dapat menjadi orang tua yang bijaksana dan baik bagi anak-anak kami. Berkati jemaat Tuhan atau orang tua terkasih kami yang dalam usia indah mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan, dikuatkan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mungkin dalam bulan ini atau minggu merayakan sukacita hari kelahiran dan pernikahan mereka. Bila kasih Tuhan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita Tuhan terlengkapi dalam kehidupan jemaat-Mu yang bersukacita, dan mereka senantiasa dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam pertambahan usia mereka. Inilah ya Bapa, seluruh hidup, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami. Roh Kudus Tuhan menyertai dan melingkupi kami semua
oleh Yesus Kristus yang telah mengajar murid-murid-Mu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Dalam segala sesuatu telah diberikan contoh kepada kami, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, yang terdapat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 25. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami. Dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepada-Mu untuk melayani Tuhan dan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati